Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vina Agustin. Saya dari Program Studi Ekonomi Pembangunan dari Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan hasil dari paper saya yang berjudul Analisis Rasio Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Surakarta pada tahun 2019 hingga 2023. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Indonesia menghadapi tantangan globalisasi ekonomi dengan memperkuat peran dan otoritas pemerintah daerah yang diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Melalui otonomi dan desentralisasi, pemerintah daerah kini memiliki wewenang besar, terutama dalam pengelolaan keuangan dengan porsi dana desentralisasi yang terus meningkat. Variasi keuangan antar daerah menuntut adanya pemantauan yang akurat melalui laporan keuangan pemerintah daerah, meski masih ada kesenjangan antara data laporan dan kondisi real fiskal daerah. Salah satu cara evaluasinya adalah analisis rasio keuangan dari APBD yang membandingkan data keuangan antar periode guna menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan daerah. Analisis ini membantu memahami kinerja dan memberi dasar bagi pengambilan keputusan keuangan. Fokus studi pada kuota Surakarta selama 2019 hingga 2023 bertujuan menilai stabilitas fiskal dan efektivitas pengelolaan anggaran melalui 6 aspek, yaitu solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, fleksibilitas keuangan, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan. Hasilnya diharapkan memberi informasi menyeluruh guna perumusan kebijakan keuangan daerah yang lebih layak, yang lebih baik, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Lalu ada landasan teori. Di sini saya tidak akan menjelaskan landasan teori secara mendalam, jadi saya akan hanya mengasih tahu apa saja yang dibahas di landasan teori, yaitu ada otonomi daerah, keuangan daerah, kondisi keuangan daerah, kinerja keuangan daerah, indeks pengelolaan keuangan daerah, dan 6 dimensi kondisi keuangan daerah. Kemudian, metode penelitian. Metode penelitian digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena dan kondisi keuangan pemerintah Kota Surakarta selama periode 2019 hingga 2023. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah, Kota Surakarta, dan data statistik dari Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. Data tersebut meliputi berbagai informasi keuangan tahunan daerah seperti pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi di mana peneliti mengakses dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga terkait. Proses proses analisis data dilakukan melalui perhitungan rasio keuangan yang mencakup 6 dimensi utama berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, yakni solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, dan solvabilitas layanan. Setiap dimensi diukur dengan rumus dan indikator spesifik sesuai peraturan, dan angka-angka rasio tersebut diolah menggunakan perangkat lunak seperti Excel untuk dianalisis secara periode per tahun. Selanjutnya, peneliti menyusun tabel perbandingan setiap rasio dan melakukan analisis tren guna mengetahui pola perubahan serta mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah dalam rentang waktu yang diteliti. Dengan pendekatan ini, peneliti mampu memberikan gambaran yang efektif dan komprehensif tentang kinerja serta kondisi keuangan pemerintah Kota Surakarta dari berbagai aspek penting. Lalu, di sini kita akan menjelaskan hasil dari analisis rasio kondisi keuangan pemerintah Kota Surakarta
dari 2019 hingga 2023. Eh, jadi tujuan dari bab ini yaitu untuk menyajikan pemahaman menyeluruh tentang kinerja keuangan pemerintah Kota Surakarta dalam menghadapi berbagai dinamika fiskal sekaligus mengevaluasi sejauh mana efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah dapat diwujudkan. Kemudian di sini ada rumus-rumus untuk perhitungan dari 6 dimensi tadi. Yang pertama yaitu solvabilitas jangka pendek. Solvabilitas jangka pendek ada rasio A yaitu dengan cara kas dan setara kas dijumlahkan dengan investasi jangka pendek, kemudian dibagi dengan kewajiban lancar. Kemudian rasio B yaitu kas dan setara kas dijumlahkan dengan jangka pendek, investasi jangka pendek, dan piutang, kemudian dibagi dengan kewajiban lancar. Kemudian rasio C yaitu aktivitas lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Kemudian yang kedua ada solvabilitas jangka panjang, yaitu eh, rasio A dengan cara total aset dibagi dengan kewajiban jangka panjang, rasio B total aset dibagi total kewajiban, kemudian total rasio C yaitu ekuitas dana investasi dibagi dengan total kewajiban. Lalu selanjutnya yaitu ada solvabilitas anggaran. Di sini ada rasio A, rasio B, dan rasio C. eh, di mana rasio A yaitu total pendapatan dikurangi pendapatan DAK dibagi total belanja dikurangi belanja modal. Kemudian rasio B total pendapatan kurangi pendapatan DAK dibagi dengan belanja operasional. Kemudian rasio C yaitu total pendapatan dibagi pendapatan DAK, kemudian dibagi dengan total pendapatan dikurangi pendapatan DAK, kemudian dibagi dengan belanja pegawai. Kemudian yaitu kemandirian keuangan, ada rasio A yaitu dengan cara total pendapatan asli daerah dibagi dengan total pendapatan, kemudian rasio B, total PAD dibagi dengan total belanja. Kemudian di sini ada fleksibilitas keuangan, ada 4 rasio yang perlu dihitung, yaitu rasio A, rasio B, dan rasio C, dan rasio D. Rumusnya seperti yang tersaji di sini, bisa teman-teman lihat. Kemudian ada solvabilitas layanan, juga ada 5 rasio yang perlu dihitung, yaitu rasio A, rasio B, rasio C, rasio D, dan rasio E. Rumusnya sudah tersaji ya, teman-teman. Kemudian, selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama ada solvabilitas jangka pendek. Berdasarkan pada gambar yang sudah tersaji di samping, maka pada tahun 2019 rasio-rasio solvabilitas hampir seluruhnya bernilai nol, menandakan kondisi likuiditas yang sangat rendah dan pemanfaatan aset lancar seperti kas, piutang, dan aset keuangan lainnya yang belum optimal. Namun secara keseluruhan masih terdapat potensi likuiditas meski distribusinya kurang terorganisasi. Tahun 2020 mencatat perbaikan dengan peningkatan rasio solvabilitas yang berhubungan dengan efisiensi pengeluaran dan prioritas kebijakan fiskal di masa awal pandemi COVID-19, di mana beberapa aktivitas pemerintah ditunda atau dialihkan ke sektor mendesak seperti kesehatan dan bantuan sosial. Kemudian kondisi optimal tercapai pada tahun 2021, di mana semua indikator solvabilitas jangka pendek menunjukkan nilai ideal. Ini mencerminkan kemampuan penuh pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek didorong oleh refocusing dan relokasi anggaran, peningkatan realisasi pendapatan, serta efisiensi pengeluaran. Namun, mulai 2022, solvabilitas kembali menurun walaupun masih dalam kategori sehat karena adanya tekanan kas akibat dimulainya kembali berbagai program pembangunan setelah pandemi. Pada tahun 2023 terjadi penurunan sangat tajam pada seluruh rasio menunjukkan memburuknya kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Fenomena ini kemungkinan dipicu oleh kenaikan belanja, keterlambatan penerimaan pendapatan, serta menurunnya efisiensi pengelolaan aset lancar. Situasi ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengelolaan kas,
perencanaan anggaran yang presisi, dan optimalisasi pendapatan guna memastikan keberlanjutan stabilitas keuangan jangka pendek di masa mendatang. Kemudian selanjutnya yaitu ada solvabilitas jangka panjang. Berdasarkan pada gambar di samping, diagram di samping, maka pada tahun 2019 dan 2020, sebagian besar rasio solvabilitas jangka panjang berada di level yang rendah atau tidak terbentuk secara signifikan karena minimnya utang jangka panjang yang tercatat. Tingginya nilai indeks pada kedua tahun ini banyak dipengaruhi oleh besarnya aset tetap dan investasi jangka panjang yang dimiliki kota, sementara kewajiban yang harus dipenuhi masih sangat terbatas. Periode ini juga menandakan bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam melakukan pembiayaan jangka panjang selama masa awal pandemi, dengan prioritas anggaran pada kebutuhan mendesak. Memasuki tahun 2021 dan 2022, posisi fiskal jangka panjang semakin kokoh. Pada tahun 2021, hampir seluruh aset tetap dan investasi jangka panjang dapat sepenuhnya menutupi kewajiban jangka panjang. Dan pada tahun 2022, semua nilai rasio utama mencapai puncak optimal, menandakan struktur keuangan yang sehat dan resiko fiskal jangka panjang yang sangat rendah. Kondisi ini didukung oleh peningkatan aset, pelaksanaan proyek infrastruktur, dan rendahnya pencatatan utang atau kewajiban jangka panjang baru. Pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan pada nilai rasio solvabilitas jangka panjang. Penurunan ini disebabkan oleh bertambahnya beban kewajiban jangka panjang, kemungkinan akibat pelaksanaan proyek investasi baru atau pencatatan kontrak kerjasama jangka panjang. Meski demikian, secara umum struktur aset tetap dan investasi daerah masih dinilai lebih dari cukup untuk menutupi seluruh kewajiban jangka panjang yang ada. Kemudian selanjutnya yaitu solvabilitas anggaran. Pada tahun 2019, kondisi keuangan kota tergolong stabil. Pendapatan daerah hampir seimbang dengan total belanja yang tercermin dari rasio solvabilitas anggaran yang berada di angka optimal. Namun proporsi belanja modal masih terbatas, sementara efisiensi belanja pegawai sudah menunjukkan kinerja positif. Dengan kata lain, awal periode ini menandakan struktur anggaran yang sehat dan terkendali. Memasuki tahun 2020, terjadi gangguan akibat pandemi di mana sebagian besar belanja modal dialihkan atau dikurangi untuk prioritas penanganan kesehatan dan bantuan sosial. Meskipun pengeluaran operasional masih dapat didukung oleh pendapatan, terjadi ketidakseimbangan yang mulai menekan kapasitas fiskal, walaupun defisit anggaran belum terlalu besar. Pada tahun 2021, situasi semakin menantang. Pendapatan semakin tidak mencukupi untuk menutup total belanja dan kebutuhan operasional. Meski ada upaya pemulihan belanja modal, ini menyebabkan rasio solvabilitas anggaran menurun dan menunjukkan gejala ketidakseimbangan fiskal yang lebih nyata. Tekanan terbesar terjadi pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022, pendapatan daerah tercatat sangat jauh dari total kebutuhan belanja, sehingga terjadi defisit dan menurunnya efisiensi pengeluaran. Kondisi ini memperlihatkan struktur fiskal kota yang kurang sehat dan sangat membutuhkan penataan ulang, baik dari sisi pendapatan maupun kontrol belanjanya. Di tahun 2023, walaupun ada perbaikan dalam alokasi belanja modal, pendapatan tetap rendah dibandingkan belanja. Struktur fiskal cenderung lebih seimbang dan pemerintah harus lebih berupaya meningkatkan potensi pendapatan serta memperketat pengawasan pengeluaran agar keberlanjutan fiskal dapat tercapai. Kemudian selanjutnya yaitu ada Kementerian Keuangan. Berdasarkan pada gambar yang tersaji, pada awal tahun 2019, pemanfaatan aset untuk mendukung pelayanan publik masih tergolong sangat rendah. Banyak aset banyak aset baik tetap maupun tidak tetap yang belum digunakan secara optimal untuk menambah kapasitas pelayanan masyarakat. Meskipun secara nilai aset per penduduk sudah cukup tinggi, kondisi ini merefleksikan potensi aset yang belum sepenuhnya dioptimalkan dalam mendorong kualitas pelayanan. Situasi ini, eh, situasi mulai membaik pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2020 terjadi sedikit perbaikan dalam pemanfaatan aset, di mana sebagian kecil mulai digunakan untuk belanja modal, serta
kegiatan pelayanan, walaupun efektivitas dan efisiensi pemanfaatannya masih belum maksimal. Perubahan signifikan baru terlihat pada tahun 2021. Pada tahun ini, sejumlah indikator pemanfaatan aset untuk pelayanan publik dan pengeluaran modal mulai menunjukkan kenaikan. Artinya, pemerintah secara bertahap mampu mengarahkan nilai aset yang dimiliki untuk mendukung prioritas pembangunan dan layanan masyarakat. Efektivitas penggunaan aset terus meningkat, didukung juga oleh belanja modal yang fokus pada penciptaan atau penggunaan aset tetap sebagai pondasi layanan publik yang berkelanjutan. Tahun 2022 menjadi tahun pencapaian penting dengan pengelolaan aset dan belanja modal yang jauh lebih efisien. Hampir seluruh indikator utama seperti proporsi pemanfaatan aset, porsi aset tetap, dan nilai belanja modal mengalami peningkatan, menandakan adanya kesadaran dan kebijakan yang diarahkan secara konsisten untuk memperkuat pelayanan berbasis aset. Puncak kinerja kemandirian keuangan terjadi pada tahun 2023. Pemanfaatan setiap komponen aset berada pada tingkat optimal. Hampir seluruh belanja modal dialokasikan untuk pembentukan atau pengembangan aset tetap, dan aset yang tidak benar-benar dimanfaatkan untuk memperluas serta meningkatkan kualitas belanja pelayanan publik. Hasil ini menunjukkan pemerintah Kota Surakarta berhasil membangun sistem pengelolaan aset yang sangat efisien, memprioritaskan kebutuhan masyarakat, serta menegaskan pentingnya kapasitas fiskal dan kelembagaan untuk mendukung kemajuan kota secara berkelanjutan. Kemudian selanjutnya yaitu ada fleksibilitas keuangan. Berdasarkan pada gambar yang tersaji, maka pada tahun 2019 tingkat fleksibilitas fiskal Surakarta masih tergolong moderat. Pendapatan asli daerah memang mulai berkontribusi, namun belum menjadi sumber utama pendapatan. Struktur belanja cenderung masih didominasi oleh pengeluaran pegawai, sehingga ruang fiskal untuk penyesuaian anggaran relatif terbatas. Pengelolaan pembiayaan juga sudah menunjukkan efisiensi awal, namun belum sepenuhnya optimal untuk menciptakan fleksibilitas maksimal. Puncak fleksibilitas tercapai pada tahun 2020 didorong oleh penguatan peran PAD sebagai sumber utama pendapatan selama masa penyesuaian fiskal di awal pandemi COVID-19. Pemerintah daerah mampu mengoptimalkan potensi pendapatan lokal seiring berkurangnya dana transfer dari pusat. Namun demikian, fleksibilitas ini tidak sepenuhnya didukung oleh perubahan signifikan pada struktur belanja maupun pengelolaan pembiayaan. Mas- Memasuki tahun 2021, fleksibilitas keuangan justru menurun. Meskipun kapasitas fiskal membaik dan efisiensi pembiayaan meningkat, domin- dominasi belanja pegawai tetap tinggi membuat ruang penyesuaian anggaran semakin sempit. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan juga semakin menurun, menyebabkan indeks fleksibilitas turun drastis. Pada tahun 2022 terdapat sedikit perbaikan dari sisi efisiensi pengelolaan keuangan, namun struktur anggaran masih belum cukup adaptif. Masih rendahnya kontribusi PAD dan minimnya perubahan pada komposisi belanja menyebabkan fleksibilitas fiskal belum menunjukkan pemulihan signifikan. Kondisi paling lemah terjadi pada tahun 2023, ruang fiskal menyempit, efisiensi pengelolaan pembiayaan menurun, kontribusi PAD stagnan, serta proporsi belanja pegawai masih sangat tinggi. Hasil analisis menunjukkan penurunan indeks fleksibilitas keuangan ke titik terendah yang mencerminkan semakin kecilnya kemampuan pemerintah daerah dalam merespon perubahan fiskal secara responsif dan mandiri. Kemudian ada solvabilitas layanan berdasarkan pada gambar yang tersaji, maka pada tahun 2019 pemanfaatan aset untuk mendukung pelayanan publik masih tergolong sangat rendah. Baik aset-aset tetap maupun tidak tetap yang belum digunakan secara optimal untuk menambah kapasitas layanan masyarakat, meskipun secara nilai aset per penduduk sudah cukup tinggi. Kondisi ini merefleksikan potensi aset yang belum sepenuhnya dioptimalkan dalam mendorong kualitas pelayanan. Situasi mulai membaik pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2020,
Pada tahun 2020, terjadi sedikit perbaikan dalam pemanfaatan aset, di mana sebagian kecil mulai digunakan untuk belanja modal serta kegiatan pelayanan, walaupun efektivitas dan efisiensi pemanfaatannya masih belum maksimal. Perubahan signifikan baru terlihat sejak 2021. Pada tahun ini, sejumlah indikator pemanfaatan aset untuk pelayanan publik dan pengeluaran modal mulai menunjukkan kenaikan. Artinya, pemerintah secara bertahap mampu mengarahkan nilai aset yang dimiliki untuk mendukung prioritas pembangunan dan layanan masyarakat. Efektivitas penggunaan aset terus meningkat, didukung juga oleh belanja modal yang fokus pada penciptaan atau penguatan aset tetap sebagai pondasi layanan publik yang berkelanjutan. Tahun 2022 menjadi tahun pencapaian penting dengan pengelolaan aset dan belanja modal yang jauh lebih efisien. Hampir seluruh indikator utama seperti proporsi pemanfaatan aset, porsi aset tetap, dan nilai belanja modal mengalami peningkatan, menandakan adanya kesadaran dan kebijakan yang diarahkan secara konsisten untuk memperkuat pelayanan berbasis aset. Puncak kinerja solvabilitas layanan terjadi pada tahun 2023. Pemanfaatan setiap komponen aset berada pada puncak optimal. Hampir seluruh belanja modal dialokasikan untuk pembentukan atau pengembangan aset tetap dan aset yang benar-benar dimanfaatkan untuk memperluas serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hasil ini menunjukkan pemerintah Kota Surakarta berhasil membangun sistem pengelolaan aset yang sangat efisien, memprioritaskan kebutuhan masyarakat, serta menegaskan peningkatan kapasitas fiskal dan kelembagaan untuk mendukung kemajuan kota secara berkelanjutan. Kemudian terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari hasil analisis kondisi keuangan pemerintah Kota Surakarta pada periode 2019 hingga 2023 menunjukkan adanya dinamika yang signifikan pada seluruh dimensi utama, yakni solvabilitas jangka pendek yang sempat stabil di tahun 2021 namun menurun tajam di tahun 2023 sehingga membutuhkan penguatan pengelolaan kas. Kemudian solvabilitas jangka panjang yang tetap sangat baik berkat aset tetap yang memadai walau sedikit menurun di tahun terakhir. Kemudian solvabilitas anggaran menghadapi ketidakseimbangan pasca pandemi akibat pendapatan yang belum optimal dibandingkan pengeluaran. Kemandirian keuangan masih rendah karena kontribusi pendapatan asli daerah belum besar, meski efisiensi pengeluaran mulai meningkat. Kemudian fleksibilitas keuangan juga menurun karena struktur anggaran sulit menyesuaikan perubahan. Kemudian, sementara itu, solvabilitas layanan mencatat kemajuan yang paling nyata dengan efisiensi penggunaan aset untuk pelayanan publik yang terus meningkat hingga puncaknya pada tahun 2023 menegaskan perlunya upaya peningkatan PAD, penguatan struktur fiskal, serta reformasi anggaran demi mewujudkan keuangan daerah yang berkelanjutan dan adaptif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penulisan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.